Bab 115. Orang berbakat di Provinsi Jiangnan dipimpin oleh orang bermarga Lu. Louis Lu adalah Master Louis. Bagi Joseph Yang dan Owen Shen, berita ini seperti gunung yang meletus, dan gejolak di hati mereka sama seperti tsunami yang besar. Bagaimana ini mungkin? Apalagi Master Louis sudah terkenal sejak 7 tahun yang lalu. Berapa umur Louis Lu saat itu? Belasan tahun. Apakah benar ada jenius seperti itu di dunia ini? Klik. Segera, Joseph yang seperti mendengar suara rahangnya jatuh. Karena dia menemukan bahwa tinta di atas kertas masih basah, yang berarti lukisan ini baru saja digambar oleh Louis Lu, jadi dia tidak bisa tidak mempercayainya. Ternyata benar-benar ada orang jenius di dunia ini. Joseph yang berdiri dengan penuh semangat, meraih tangan Louis Lu dan berkata, "Dokter ajaib Lu. Master Louis, haha, aku benar-benar tidak pernah menyangka bahwa Master Louis masih begitu muda. Orang berbakat di Provinsi Jiangnan akan dipimpin olehmu sekarang. Ini adalah penilaian tertinggi dari Gubernur Provinsi Jiangnan. Louis Lu pantas mendapatkannya." Namun, ekspresi Louis Lu sangat tenang. Seolah tidak peduli seberapa tinggi pujiannya, dia tidak akan terkejut sama sekali, dan hanya menertawakannya saja. Owen Shen sangat terkejut dan tidak bisa pulih untuk waktu yang lama. "Tuan Lu, berapa banyak identitas yang kamu miliki?" "Dokter ajaib, pebelah diri, Master Louis." Owen Shen telah mati rasa, bahkan jika seseorang mengatakan kepadanya bahwa Louis Lu adalah Kaisar Dewa Louis, dia akan mempercayainya tanpa ragu, karena itu sangat luar biasa. "Ayah, Paman Yang, apa yang kalian lakukan? Mengapa kalian sangat bersemangat, ya?" Mendengar seruan keduanya, Aurelia Shen keluar dengan ragu, tetapi ketika dia melihat lukisan di atas meja, dia tiba-tiba terkejut, dan ekspresinya menjadi sangat aneh. Yang dia lihat bukanlah Master Louis, melainkan isi dari lukisan itu. Di dalam lukisan itu, terlihat sebuah tubuh gadis yang sempurna, dengan lekukan yang indah, yang membangkitkan imajinasi orang. Ini adalah karya Louis Lu. "Hei!" Aurelia Shen segera mengeluarkan suara jijik, mengambil sepotong buah dari meja dan kembali ke kamar, berpikir bahwa ayahnya dan paman yang terlalu tidak memperhatikan citra mereka. Salah satunya adalah orang yang bertanggung jawab atas keluarga Shen, yang lainnya adalah Gubernur Provinsi Jiangnan. Apakah mereka tidak malu melihat lukisan semacam itu? Dokter ajaib Lu tidak boleh mengikuti mereka. "Owen, mengapa aku merasa Aurelia memandang kita dengan aneh?" tanya Joseph Yang. "Masa mungkin?" Tiba-tiba, keduanya memusatkan perhatian pada lukisan itu lagi, dan langsung mengerti mengapa Aurelia Shen menunjukkan pandangan seperti itu. "Aurelia, jangan salah paham, kami di sini untuk belajar seni. Ini benar-benar seni." Boom! Apa yang menjawab Owen Shen adalah suara tanpa ampun menutup pintu. Kesalahpahaman ini sangat besar. Namun, rasa malu di antara keduanya tidak berlangsung lama. Segera Joseph yang menerima telepon, dan ekspresinya langsung berubah. Owen Shen bertanya, "Ada apa?" Joseph yang berkata dengan cemas, "Ayahku, dia suka menggunakan akupuntur untuk menjaga kesehatan, tetapi kali ini, tidak tahu apa yang terjadi, jarumnya tertanam di otot, dan tidak bisa dikeluarkan." Saat dia berbicara, dia tiba-tiba menatap Louis Lu. "Bukannya ada dokter ajaib di sini?" Louis Lu secara alami mengerti apa yang dia maksud, dan berkata, "Bawa aku ke sana." "Terima kasih, dokter ajaib Lu." Dibandingkan dengan Master Louis, Joseph yang masih lebih terbiasa menyebut Louis Lu sebagai dokter ajaib Lu, yang dipengaruhi oleh Owen Shen. Situasinya mendesak, dan mereka berdua tidak berani menunda, jadi mereka segera pergi ke rumah keluarga Yang.
Semua orang di keluarga yang panik. Dokter akupuntur itu juga sangat panik. Ini adalah ayah gubernur. Bisa-bisanya dia ceroboh dan meninggalkan jarum di tubuhnya. Kali ini, dia benar-benar membuat masalah besar. Melihat Yosef yang kembali, suasana hatinya menjadi semakin gugup. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada gubernur, tetapi di detik berikutnya dia tiba-tiba berkata dengan heran, "Guru, dokter akupuntur ini adalah Marvin Zhao, salah satu murid Agus Liu." Setelah Agus Liu menjadi murid Louis Liu, dia secara alami juga memanggil Louis Liu sebagai gurunya. Guru. Dan semua orang di keluarga yang awalnya cemas, tercengang saat mendengar apa yang dikatakan Marvin Zhao. Siapa yang dia panggil guru? Segera mereka mengalihkan perhatian mereka ke arah Louis Liu, karena mereka tidak mengenal pemuda ini. Panggilan guru ini mestinya diarahkan kepadanya. Tetapi, ini semakin membingungkan semua orang di keluarga yang pemuda ini masih sangat muda. Apa mungkin dia adalah guru Marvin Zhao? Yosef yang tidak terlalu terkejut, Louis Liu bahkan bisa menyembuhkan penyakit serius Owen Shen, jadi dia tentu saja memenuhi syarat untuk menjadi guru Marvin Zhao. Beritahu aku keadaannya. Louis Liu melirik Marvin Zhao dan berkata, dia masih memiliki kesan mendalam terhadap Marvin Zhao. Ketika klinik Xinglin diboikot, dia adalah orang pertama yang datang untuk mendukung klinik Xinglin. Meskipun dia melakukannya demi Robi Hu saat itu, tapi tetap saja dia memiliki niat dari hatinya. Hari ini, aku melakukan akupuntur kepada tuan besar yang seperti biasa, dan semuanya berjalan sangat lancar, tetapi ketika aku mencabut jarum, tiba-tiba ada jarum yang tertancap di otot. Semakin kuat aku mencoba, semakin kencang otot tuan besar yang Marvin Zhao dengan cepat menceritakan situasinya. Louis Liu mengangguk, melangkah maju untuk melihat, dan melihat jarum kecil itu sudah bengkok dan tertanam di bagian luar betis kiri tuan besar yang ini karena ketika Marvin Zhao mencabut jarumnya, dia lupa untuk mengendurkan otot tuan besar yang menyebabkan kram otot. Semakin dia mencoba untuk mencabut jarumnya, semakin parah kram ototnya. Secara alami, dia tidak bisa mencabut jarumnya. Yosef yang bertanya dengan cemas, "Dokter ajaib Liu, bagaimana? Apakah situasinya serius?" "Ini hanya masalah kecil." Louis Liu tersenyum, mengambil jarum perak dari tangan Marvin Zhao, dan menusukkannya ke titik akupuntur di bagian luar paha kiri tuan besar yang segera, otot paha kiri tuan besar yang menjadi tegang, sementara otot betisnya rileks. Louis Liu dengan mudah mengeluarkan jarum yang bengkok itu, lalu menggunakan teknik pijatan untuk mengendurkan otot pahanya, dan mengeluarkan jarum bagian atas juga. Kedua titik akupuntur ini termasuk titik akupuntur kaki. Otot-otot di kedua tempat itu satu longgar satu kencang. Ketika otot-otot di atas dikencangkan, otot-otot di bagian bawah secara alami akan mengendur. Teknik ini disebut menyerang pada titiknya. Louis Liu menjelaskan prinsip-prinsip pengobatan, dan Marvin Zhao mempelajarinya dengan serius. Guru memang hebat. Bersambung.